Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqur Rahmat, NIM 1201301173, Prodi Teknik Elektro dari kelas TPB 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar pengantar komputer dan software 2 tentang program C++ dan logaritma atau diagram alir. Di sini saya akan mengangkat dua materi, yaitu fisika dan yang kedua matematika. Alasan saya mengambil materi ini karena materi ini sudah saya pelajari di semester 1 dan semester 2 ini. Selain itu, materi ini mempunyai rumus yang sederhana sehingga mempermudahkan saya dalam membuat program. Langsung saja kita lihat videonya. Pertama-tama kita ada program logaritma tentang materi momentum. Yang pertama, program itu selalu diawali oleh diagram start atau mulai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita deklarasi variabel yang kita butuhkan. Terdapat variabel string yaitu pilih dan ulang. Di dalam program terdapat output identitas saya. Kemudian terdapat output pilihan dari programnya. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan pilihan antara 1 sampai 3. Lalu kita deklarasi variabel dalam bentuk array, yaitu variabel 3. Lalu masuk ke percabangan, mengecek inputan pilihan pengguna. Pada kondisi yang pertama, kita pilih 1, maka akan menjalankan program penghitung P atau momentum. Lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan variabel 1 sebagai M. Lalu menginputkan variabel 2 sebagai V. Lalu saya menggunakan asH untuk memproses nilai variabel 0 sebagai P dengan menggunakan variabel 1 dikali variabel 2. Kemudian akan keluar output P dengan nilai variabel 0. Kemudian pada kondisi kedua yaitu pilihan 2, maka akan menjalankan program penghitung massa atau M. Lalu pengguna akan diminta menginputkan variabel 0 sebagai variabel P, lalu menginputkan variabel 2 sebagai variabel V. Lalu saya menggunakan asH untuk memproses nilai variabel 1 sebagai M dengan menggunakan variabel 0 dibagi variabel 2. Kemudian akan keluar output M dengan nilai variabel 1. Kemudian pada kondisi 3, yaitu pilihan 3, maka akan menjalankan program menghitung V atau kecepatan. Lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan variabel 0 sebagai P, lalu menginputkan variabel 1 sebagai M. Lalu saya menggunakan asH untuk memproses nilai variabel 2 sebagai V dengan menggunakan variabel 0 dibagi variabel 1. Kemudian akan keluar output V dengan nilai variabel 2. Kemudian jika kondisi tidak ada yang bernilai true, maka akan menjalankan blok false terakhir dan mengeluarkan output error. Terakhir, pengguna diminta untuk menginputkan ya atau tidak untuk perulangan. Inputan penggunaan akan dicek pada kondisi while, yaitu ya. Jika terpenuhi, maka program akan mengulang perintah do. Selanjutnya, kita akan menjalankan programnya. Kemudian, pengguna disuruh menginputkan pilihan 1 sampai 3. Sebagai contoh, kita masukkan 1, yaitu momentum. Di sini pengguna disuruh memasukkan nilai M. Sebagai contoh, kita masukkan 5. Dan memasukkan nilai V. Sebagai contoh, kita masukkan 4. Kemudian keluarlah nilai P. Kemudian pengguna disuruh memasukkan ya jika ingin mengulang. Jika kita ingin mengulang, kita ketikkan ya, maka program akan mengulang dari awal. Kemudian pengguna disuruh memilihkan pilihan 1 sampai 3. Untuk contoh, kita milih 4, maka program akan error. Kemudian jika ingin mengulang kembali, kita ketikkan ya, jika tidak, kita ketikkan tidak. Maka program akan selesai. Lanjut ke programan C++ tentang materi momentum. Pertama-tama kita menuliskan include IOStream dan string sebagai header dari program. Lalu kita deklarasi variabel bertipe data string yaitu pilihan dan ulang. Di dalam program saya mengeluarkan identitas saya, kemudian lanjut ke perulangan do while. Kemudian terdapat cout untuk programnya. Kemudian cin untuk menginputkan pilihan. Kemudian pengguna diminta untuk menginput pilihan yaitu antara 1 sampai 3. Lalu kita mendeklarasi variabel dalam bentuk array yaitu variabel 3. Lalu kemudian ke percabangan mengecek inputan pilihan pengguna. Pada kondisi yang pertama yaitu pilihan 1. Lalu akan menjalankan program penghitungan P atau momentum. Lalu pengguna diminta untuk menginputkan variabel 1 sebagai M dan menginputkan variabel 2 sebagai V. Lalu saya menggunakan asH untuk memproses nilai variabel 0 sebagai P dengan menggunakan variabel 1 dikali variabel 2. Kemudian akan keluar output P dengan nilai variabel 0. Kemudian
kondisi 2, yaitu pilihan 2, maka akan menjalankan program penghitungan M atau massa. Lalu pengguna akan diminta menginputkan variabel 0 sebagai variabel P, lalu menginputkan variabel 2 sebagai V. Lalu saya menggunakan ASIC untuk memproses nilai variabel 1 sebagai M dengan menggunakan variabel 0 dibagi variabel 2. Kemudian akan keluar output M dengan nilai variabel 1. Kemudian pada kondisi 3, yaitu pilihan 3, maka akan menjalankan program penghitungan V atau kecepatan. Lalu pengguna akan diminta menginputkan variabel 0 sebagai P, lalu menginputkan variabel 1 sebagai M. Lalu saya menggunakan ASIC untuk memproses nilai variabel 2 sebagai V dengan menggunakan variabel 0 dibagi variabel 1. Kemudian akan keluar output V dengan nilai variabel 2. Kemudian jika kondisi tidak ada yang bernilai true, maka akan menjalankan blok false terakhir dan menggunakan output error. Terakhir, pengguna diminta menginputkan ya atau tidak untuk perulangan inputan. Jika inputan pengguna akan dicek pada kondisi while, yaitu ulang ya. Jika terpenuhi, maka program akan mengulang perintah do. Kemudian lanjut ke menjalankan program. Di sini pengguna disuruh menginputkan pilihan antara 1 sampai 3. Sebagai contoh, kita ketikkan 2, yaitu massa. Di sini pengguna disuruh menginputkan P. Sebagai contoh, kita ketikkan 8. Kemudian disuruh memasukkan nilai V. Sebagai contoh, kita masukkan 5. Kemudian hasil akan keluar di sini. Kemudian program akan menanyakan kepada pengguna apa selanjutnya. Kita ke program bangun datar. Yang pertama kita ada program flowchart. Pertama-tama flowchart selalu diawali oleh program start atau mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita deklarasi variabel yang kita butuhkan. Terdapat string, pilihan, dan ulang. Di awal program terdapat output identitas saya. Kemudian terdapat output pilihan dari programnya. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan pilihan, yaitu antara 1 sampai 4. Setelah itu saya menggunakan declare untuk mendeklarasi variabel sisi dari bentuk array dengan panjang array 3, serta variabel hasil. Lalu masuk ke percabangan pengecekan inputan pilihan pengguna. Pada kondisi yang pertama, yaitu pilihan 1, maka akan menjalankan program penghitung luas persegi. Lalu pengguna akan diminta menginput sisi 0 sebagai variabel sisi persegi, lalu menggunakan ASIC untuk memproses nilai hasil dengan menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi 0 dikali sisi 0. Kemudian akan mengeluarkan luas persegi dengan nilai hasil disertai dengan keterangan nilai sisinya. Kemudian pada kondisi kedua, yaitu pilihan 2, maka akan menjalankan program menghitung luas persegi panjang. Lalu pengguna akan diminta menginputkan sisi 0 sebagai variabel panjang dan sisi 1 sebagai variabel lebar. Lalu saya di sini menggunakan ASIC untuk memproses nilai hasil dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu sisi 0 dikali sisi 1. Kemudian akan mengeluarkan luas persegi panjang dengan nilai hasil serta dengan keterangan nilai panjang dan lebarnya. Kemudian kondisi 3, yaitu pilihan 3, maka akan menjalankan program menghitungkan luas jajar genjang. Lalu pengguna akan diminta menginputkan sisi 0 sebagai variabel alas dan sisi 1 sebagai tinggi. Lalu saya di sini menggunakan ASIC untuk memproses nilai hasil dengan menggunakan rumus luas jajar genjang. Kemudian akan mengeluarkan luas jajar genjang dengan nilai hasil, disertai dengan keterangan nilai alas dan tingginya. Kemudian pada kondisi keempat, yaitu pilihan tidak sama dengan 4, maka akan mengeluarkan outputan error. Lalu jika pengguna menginputkan 4, maka akan masuk ke box false, yaitu program akan melakukan ASIC pada variabel ulang dengan nilai tidak. Terakhir, pengguna diminta untuk menginputkan ya atau tidak untuk perulangan. Inputan pengguna akan dicek pada kondisi while, yaitu ulang ya. Jika terpenuhi, maka program akan mengulang perintah do. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Di sini pengguna disuruh memasukkan inputan 1 sampai 4. Di sini saya
mengambil contoh, kita ketikkan 2, yaitu mencari luas persegi panjang. Kemudian pengguna disuruh memasukkan nilai panjang. Sebagai contoh kita masukkan 5. Kemudian disuruh memasukkan lebar. Sebagai contoh kita masukkan 3. Maka luas persegi akan muncul di sini. Kemudian program akan menanyakan untuk mengulang ya atau tidak. Jika kita ingin mengulangnya, kita ketikkan ya, maka program akan mengulang seperti awal tadi, meminta pengguna untuk memasukkan pilihan 1 sampai 4. Sebagai contoh, kita masukkan nilai 5, maka program akan error, karena kita tidak memasukkan antara 1 sampai 4. Kemudian program akan menanyakan kepada pengguna, apakah ingin mengulangnya, iya atau tidak. Kita ketikkan, sebagai contoh kita ketikkan tidak, maka program akan berakhir. Selanjutnya, kita ke program C++ dengan materi yang sama, yaitu menghitung luas bangun datar. Pertama-tama kita menuliskan include ios dan string sebagai header program. Lalu kita deklarasi variabel bertipe data string, pilih dan ulang. Di awal program saya mengeluarkan identitas saya, kemudian lanjut ke perulangan do while. Kemudian terdapat cout untuk pilihan dari programnya. Kemudian cin untuk menginputkan pilihan. Setelah itu deklarasi variabel sisi dalam bentuk array dengan panjang array 3. Serta variabel hasil dengan tipe data double. Lalu masuk ke percabangan pengecek inputan pilihan pengguna pada kondisi if, yaitu pilihan 1, maka akan menjalankan program menghitung luas persegi. Lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan sisi 0 sebagai variabel sisi persegi. Lalu proses nilai akan dengan menggunakan rumus luas persegi. Kemudian akan mengeluarkan luas persegi dengan nilai hasil disertai dengan keterangan hasilnya. Jika if tidak bernilai true, maka akan lanjut ke else if, yaitu pilihan 2. Maka akan menjalankan program menghitung luas persegi panjang. Lalu pengguna akan diminta menginputkan sisi 0 sebagai variabel panjang dan sisi 1 sebagai lebar. Lalu memproses nilai hasil dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, kemudian akan mengeluarkan luas persegi panjang dengan nilai hasil serta keterangan nilai panjang dan sisinya. Kemudian jika kondisi else if yang pertama tidak bernilai true, akan lanjut ke else if berikutnya, yaitu pilihan 3, maka akan menjalankan program penghitungan luas jajar genjang. Lalu pengguna akan diminta menginputkan sisi 0 sebagai variabel alas dan sisi 1 sebagai variabel tinggi. Lalu memproses nilai hasil dengan menggunakan rumus luas jajar genjang, kemudian akan mengeluarkan luas jajar genjang dengan nilai hasil. Kemudian jika kondisi else if yang kedua tidak bernilai true, akan lanjut ke else if berikutnya, yaitu pilihan tidak sama dengan 4, maka akan mengeluarkan output error. Lalu jika pengguna menginputkan 4, maka akan masuk ke blok else, yaitu program akan melakukan assign kepada variabel ulang dengan nilai tidak. Terakhir, pengguna diminta menginputkan ya atau tidak. Untuk perulangan, inputan pengguna akan dicek pada kondisi while, yaitu ya. Jika terpenuhi, maka program akan mengulang perintah do. Selesai. Lanjut, kita akan menjalankan programnya. Di sini pengguna disuruh menginputkan pilihan antara 1 sampai dengan 4. Sebagai contoh, saya akan menginputkan pilihan 3, yaitu luas jajar genjang. Kemudian pengguna disuruh memasukkan alas. Saya beri contoh di sini 3, dan pengguna disuruh memasukkan inputan tinggi. Sebagai contoh saya masukkan 8. Maka hasil luas jajar genjang keluar di sini. Jika ingin mengulangnya, pengguna mengetikkan ya, maka program akan mengulang. Kemudian di sini pengguna disuruh memilih antara 1 sampai dengan 4. Sebagai contoh, saya mengetik 5. Maka program akan error. Kemudian jika ingin mengulangnya, pengguna ketik ya, jika tidak, pengguna ketikkan tidak. Sebagai contoh, saya ketikkan tidak. Maka program akan berakhir atau selesai. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.